Shalom, bagaimana kabarnya? Semua pasti tetap sehat dan penuh sukacita. Nah, di minggu kali ini kita akan bertemu kembali di ibadah di kelas besar remaja. Walaupun keadaan daring, kita tetap harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa. Kita ambil sikap berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap penyertaan-Mu pada kami, menyertai kami. Yang meskipun kami terhalang oleh jarak Tuhan, tapi kasih-Mu selalu menyertai kami pribadi pas pribadi. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan agar setiap firman dapat tersampaikan pada kami. Terlebih adik kami Bapa dimanapun mereka berada, Engkau sertai, Engkau berikan mereka mata, hati, dan telinga yang selalu mendengar Bapa. Terlebih biarkan mereka bukan sebagai pendengar firman-Mu, melainkan sebagai pelaku firman-Mu juga ya Tuhan. Ini Tuhan doa dan permohonan kami, terlebih kami mengaku buat setiap dosa dan
kesalahan kami Engkau ampuni, Engkau sucikan kami agar kami layak disebut anak-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke firman kita terlebih dahulu baca Alkitab kita yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Oke, semuanya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Abang akan bacakan, adik-adik bisa ikutin dalam hatinya ya. Ayat 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat terakhir ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Nah, adik-adik sendiri, di nats ini kita diajarin untuk mengenal bahwa Allah sangat mengampuni segala dosa dari manusia. Sebelum itu Abang mau bertanya, apa sih kira-kira arti dosa itu? Menurut Alkitab sendiri, dosa itu adalah semua atau segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan dan melanggar hukum Taurat. Misal kita masih sering berbohong, mencuri, atau bahkan saat kelas online kita masih tidak mau mendengarkan guru, bahkan langsung cabut, absen. Nah, itu merupakan pelanggaran dosa yang sudah melanggar firman Tuhan itu sendiri. Nah, ada satu pertanyaan, adakah yang bisa memastikan bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa? Kalau ada bisa komen di bawah ya. Abang bisa pastiin tidak ada. Bahkan sejak manusia pertama sekalipun, Adam dan Hawa diciptakan, manusia itu sendiri sudah berdosa. Ada masih ingat dengan kisah Adam, Hawa dan ular. Mereka berbuat dosa yaitu dengan memakan buah pohon pengetahuan yang ada di tengah pohon itu, meskipun itu sudah diperingatkan oleh Tuhan sendiri sejak awal. Dan apa akibatnya? Mereka mendapatkan hukuman mereka sendiri. Adam bakal berusaha payah menafkahi, si Hawa bakal berusaha payah untuk melahirkan, dan si ular bakalan memakan debu tanah dan berjalan dengan perut seumur hidupnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Allah betul-betul sangat membenci sekali sama dosa itu. Tapi karena Dia Allah yang penuh kasih, Ia selalu mengingati kita, bahkan selalu memberikan nasihat kita. Itu bisa melalui siapa? Melalui orang-orang di sekitar kita, misal dari teman kita, dari orang tua kita sendiri. Nah, selain kisah Adam dan Hawa, di Alkitab sendiri banyak sekali yang menunjukkan bahwa seperti tokoh-tokoh kesayangan Allah sendiri yang melakukan perbuatan dosa. Misal, yang pertama ada si Kain yang membunuh adiknya. Ada si Yakub yang mengambil hak kesulungan dari kakaknya si Esau. Ada si Daud yang mengirim Uria ke medan perang dan mengambil istrinya si Betsheba. Terus si Yunus yang tidak mengindahkan perintah Tuhan, justru dia pergi ke daerah lain sehingga dia dimakan oleh ikan yang sangat besar. Dan di Perjanjian Baru sendiri ada Zakheus yang pemungut cukai. Nah, di sini kita juga bisa lihat sama seperti Adam dan Hawa, mereka juga ditegur oleh Allah dan mendapat hukuman mereka sendiri. Nah, adik-adik sendiri tahu tidak sih apa itu hukuman dosa? Di Roma 6 ayat 23 dijelaskan bahwa hukuman dosa ialah maut. Nah, seharusnya kita manusia yang berdosa tadi, yang berbuat dosa seperti mencuri, berbohong, tidak menghormati orang tua, itu seharusnya kita mendapat hukuman maut atau kematian. Namun, karena kasih-Nya yang besar, Ia telah menyelamatkan kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 sendiri dijelaskan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga menyelamatkan Anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini kita bisa melihat begitu besarnya kasih Allah itu. Keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Keselamatan itu sudah ada di depan kita. Namun sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengejar keselamatan itu sendiri? Nah, di Yohanes 3:16 tadi itu merupakan keselamatan oleh anugerah, atau dalam ajaran Kristen Protestan itu sering disebut dengan sola gratia, diselamatkan hanya oleh anugerah. Selain itu ada juga
kalau keselamatan itu disebut dengan sola fide, diselamatkan oleh iman, dan ada sola scriptura, itu yaitu diselamatkan oleh firman Tuhan itu sendiri atau melalui Alkitab. Nah, dua dari tiga itu sudah diberikan secara cuma-cuma, kecuali yang sola fide tergantung iman kita, tergantung manusia kita mau atau tidak menerima keselamatannya itu. Bisa saja ada yang mau menerima, ada yang tidak. Nah, setelah kita diselamatkan, kira-kira kita harus ngapain ya? Nggak mungkin dong kita hanya bisa berleha-leha atau ya udahlah aku udah diselamatkan, ngapain lagi aku berbuat baik. Boleh dong berbuat jahat. Nah, itu suatu pemikiran yang salah. Itu suatu yang betul tidak boleh kita lakukan. Ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita menyadari dan mengakui bahwa kita itu orang yang berdosa. Kita nggak boleh seenaknya aja datang kepada Allah, ya Tuhan, ampuni dosa kami. Kita langsung minta pengampunan, tapi kita belum menyadari setiap dosa-dosa kita. Kita belum mau mengakui bahwa kita orang yang berdosa. Harusnya kita sebagai manusia yang berdosa itu sebelum minta pengampunan, kita itu harus sadar dulu akan dosa-dosa kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami sadar akan setiap dosa-dosa kami yang telah menyakiti teman-teman kami, orang tua kami, sahabat kami. Kami mengaku bahwa setiap dosa kesalahan kami itu yang kami perbuat dari tangan kami, penglihatan itu telah menyakiti orang sekitar kami. Barulah kita melakukan permohonan kepada Tuhan. Berarti kita harus sadar, mengakui, baru kita memberikan permohonan kepada Tuhan supaya dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua itu, Allah adalah setia dan adil dan mengampuni dosa. Nah, ini kita bisa ketahui Allah itu sangat mengasihi kita dan tidak ingin menghukum kita. Namun Allah itu adil, Dia itu harus menghukum kita. Lalu bagaimana cara kedua ini bisa bersatu? Caranya itu yang paling gampang, caranya itu Allah mempertemukan kasih dan adil itu melalui pengorbanannya di kayu salib. Dalam artian, Ia mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar, dan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita, Ia sendiri yang menyediakan keselamatan melalui kematian Dia, Yesus di kayu salib itu sendiri. Itu maknanya Allah itu kasih dan adil. Dia mengasihi, tapi Dia yang mengorbankan dirinya untuk memberikan keselamatan itu kepada kita. Nah, yang ketiga itu terakhir, firman Allah harus bertumbuh dan berbuah. Maknanya bagaimana? Nah, sini abang mau coba kasih satu statement yang mengatakan seperti ini. Bukan karena perbuatan baik kita maka kita diselamatkan, tapi karena kita telah diselamatkan maka kita harus berbuat baik. Nah, kalau misalnya kita berbuat baik lalu diselamatkan, apa bedanya kita dengan agama? Apa bedanya kita dengan orang lain? Justru setelah kita diselamatkan, kita harus selalu menghasilkan buah-buah roh yang baik itu. Kita harus selalu berbuat baik. Untuk apa lagi kita melakukannya itu? Untuk menunjukkan bahwa kita itu orang yang setia sebagai pengikut Yesus. Jadi setelah kita diselamatkan, kita berbuat baik yang menunjukkan bahwa kita itu orang yang setia. Kalau misalnya kita tidak berbuat baik, itu berarti kita belum menunjukkan kita sebagai pengikutnya yang setia. Nah, ada satu cara yang paling gampang dan paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik, yaitu dengan melakukan 3 perkataan ajaib. Apa aja? Yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Maaf harus kita ucapkan. Kalau emang kita salah, jangan ragu, kita ucapkan permintaan maaf, permohonan maaf. Lalu ada tolong. Kalau memang kita merasa kesulitan, kita harus tidak segan untuk meminta tolong pada orang-orang kita yang di sekitar kita. Dan yang terakhir itu ada mengucapkan terima kasih. Kita harus selalu mengucapkan terima kasih saat seseorang telah menolong kita, membantu kita. Nah, yang 3 ini kita itu tidak perlu melihat apakah dia itu lebih muda dari kita, dia itu lebih tua dari kita, dia itu lebih hebat atau tidak lebih hebat dari kita. Kita harus tetap selalu mengucapkan. Contohnya nih, kita meminta maaf saat kita berbuat salah. Misal kita telah telat mengembalikan duit teman kita, kita harus melakukan permintaan maaf. Terus ada minta tolong. Misal kita butuh pertolongan, dalam artian pertolongan emang dalam keadaan kita sulit dan itu positif, bukan meminta pertolongan seperti saat ujian kita minta pertolongan untuk contekan, itu permintaan tolong yang salah. Dan terakhir itu ucapan terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih kalau dia telah
membantu kita. Sama seperti tadi, tetap dalam konteks yang perbuatan baik yang positif. Nah, jika yang 3 ini saja bisa kita lakukan, perkataan ajaib ini, kita sudah termasuk dalam orang yang bisa bertumbuh dan berbuah. Sekali lagi menjelaskan, ada 3 yang perlu kita lakukan saat kita telah diselamatkan. Yang pertama itu menyadari dan mengakui bahwa kita orang yang berdosa. Yang kedua, Allah adalah setia dan adil dan mengampuni dosa kita. Dan yang ketiga, firman Allah harus bertumbuh dan berbuah. Oke, dan yang di terakhir ini, yang di ketiga ini, firman Allah harus bertumbuh dan berbuah, tadi melalui perkataan ajaib, yaitu permintaan maaf, tolong dan terima kasih. Adik-adik, abang minta tolong adik-adik tulis di komen contoh-contoh perkataan maaf, tolong dan terima kasih tadi ya. Oke, sekian firman dari abang hari ini. Abang harap adik-adik bisa mendengar, bukan hanya sebagai pendengar, menerima, bahkan melaksanakan dalam kehidupannya sehari. Kebaikan
kita tutup, akhiri, kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau masih menyertai kami sampai kami dapat menyelesaikan firman ini Tuhan, ibadah minggu kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami arti keselamatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu mengajari kami Bapa, meskipun kami telah diselamatkan, Engkau tetap mengajari kami agar kami dapat selalu berbuat baik sehingga kami menghasilkan buah-buah roh. Kiranya melalui itu Bapa, kami bisa menjadi pengikut-Mu yang selalu setia Bapa, menjadi pengikut-Mu yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terlebih Tuhan, kami mengaku buat setiap dosa dan kesalahan kami Engkau ampuni, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Ini Tuhan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, sekian firman dari Abang. Jangan lupa tadi yang permintaan Abang ditulis di kolom komen, dan sampai jumpa. Shalom.